Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين من دوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini, detik ini, di hari yang mulia dan di bulan yang mulia kita masih diberikan taufik hidayah dan inayahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita dimudahkan langkah demi langkah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, batin kita maupun jasad kita. Betapa kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita dimudahkan langkah demi langkah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sebagian syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat wal afiat. Banyak daripada kalangan masyarakat kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan jasmani maupun seakan-akan diberikan kesehatan rohani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi ketika ada seruan Allah, panggilan Allah yang merupakan suatu perintah dan suatu ketaatan seorang hamba untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru hamba tersebut jauh akan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, enggan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita doakan saudara-saudara kita yang seiman, yang belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga diketuk, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga semoga hamba tersebut mencari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya bersama-sama menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita kesemuanya yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala langkah demi langkah kita, amaliyah kita, maka kita tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga amaliyah kita senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelum Al-Fakir berwasiat takwa, Al-Fakir mengingatkan kepada hadirin yang belum meniatkan beriktikaf di masjid yang kita cintai ini, niatkan untuk beriktikaf di masjid yang kita cintai ini untuk menambah pundi-pundi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah.
Di kesempatan yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti kita berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kehidupan kita akan senantiasa dibimbing, dituntun ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kehidupan kita dibimbing dan dituntun ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba tersebut akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dunia, lebih-lebih kebahagiaan dan ketenangan di akhirat, dan akhirnya kita senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita kesemuanya, keluarga kita kesemuanya senantiasa digolongkan orang-orang yang senantiasa istiqomah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dengan diiringi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tahun ini adalah kita, dan di hari ini adalah bulan di mana Isra Mi'raj Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali kita peringati. Peringatan ini tentu saja memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan kita, bagi kita sebagai muslim, kepada anak-anak kita, generasi kita, agar supaya senantiasa tidak mati di hati keturunan-keturunan kita. Tidak hanya untuk mengenang kembali peristiwa itu, tetapi juga guna mengambil hikmah atau pelajaran agar berguna bagi perjalanan kehidupan kita. Sekurang-kurangnya ada 5 hikmah yang bisa kita ambil daripada peristiwa tersebut. Pertama, perjalanan Isra Mi'raj ini merupakan perjalanan yang berlangsung dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ke-7 menuju Allah Subhanahu wa taala, dan kembali lagi ke Masjidil Haram. Namanya perjalanan tentu maju. Ini berarti bisa kita simpulkan bahwa bila kita ingin umat ini mengalami dan mencapai kemajuan serta agar kemajuan tetap terarah, maka sumber daya manusia muslim harus mendapatkan pembinaan di masjid. Oleh karena itu, setiap muslim harus cinta kepada masjid, gembar ke masjid, senantiasa hatinya terlalu mengutamakan masjid, karena masjid adalah untuk mendekatkan diri kita, berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap muslim harus cinta kepada masjid, gemar untuk senantiasa menghidupkan, untuk senantiasa memakmurkan masjid-masjid yang ada di dalam lingkungan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kurang lebih artinya, sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, membuktikan luas banyaknya ilmu Allah Subhanahu wa taala
dimiliki, sehingga apa yang mustahil bila dilihat dari ilmu manusia menjadi tidak, seakan-akan tidak mungkin ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena wa ma utitum minal ilmi illa qalila, firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kamu diberi ilmu pengetahuan melainkan sedikit. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang sakral yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba, yaitu kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah Isra Mi'raj banyak daripada peristiwa tersebut memperkokoh loyalitas kita, kesetiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena Isra Mi'raj itu menjadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang berduka dengan wafatnya Sayyidah Khadijah dan wafatnya pamannya Abu Thalib. Dengan Isra Mi'raj itulah Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin menegaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa boleh saja bahwa ada manusia yang membantu perjuangan kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi seorang nabi tidak pantas terlalu tergantung kepada manusia. Ketergantungan dan harapan perlindungan ini hanyalah pantas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kurang lebih artinya Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya keimanan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hikmah Isra Mi'raj yang berikutnya adalah memperkokoh semangat dakwah. Hal yang ini karena sekembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Isra Mi'raj, beliau semakin menunjukkan semangat dalam dakwah meskipun orang-orang kafir semakin berani kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghalangi syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ini adalah peristiwa yang sakral, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan amanah salat. Salat ini adalah sebuah petunjuk seseorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang hamba yang senantiasa akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala akan salatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuh, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bahwasanya kandungan Nabi dan kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada diri seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak dari amalnya adalah salat. Jika salatnya baik, sungguh ia beruntung dan sukses. Jika rusak salatnya, sungguh ia menjadi orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang perlu menjadi catatan adalah bahwa salat tidak dapat ditinggalkan bagaimanapun keadaannya. Maka ketika di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita untuk senantiasa menjaga salat kita, karena kelak kita akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ditanya yang pertama kali adalah bagaimana salat kita.
berilmukan sholat kita. Bagaimana cara syariat-syariat sholat yang senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat yang melakukan orang-orang yang senantiasa khusyuk dan disertai ilmu syariat-syariat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, di kesempatan yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di penghujung bulan Rajab ini, di mana Rajab ini adalah pintu untuk masuk ke bulan Ramadan, pintu untuk mengetuk, membuka maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, di penghujung Rajab ini, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai kita diajari berdoa oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Ini adalah doa yang tidak sekedar hanya dilantunkan saja, akan tetapi diresapkan untuk selalu menuju ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diwanti-wanti umat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk bisa menggapai bulan Ramadan. Banyak di akhir-akhir ini, di bulan Rajab, ketika kita di kalangan masyarakat kita masih sehat, besoknya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap di khutbah yang senantiasa yang singkat ini, semoga umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dimudahkan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita, jasad kita senantiasa dimudahkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan kita senantiasa dimudahkan untuk berzikir, membasahi lisan kita untuk membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahi kita, jasad kita untuk dimudahkan untuk senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berrukuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa berdiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk melaksanakan salat, untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika akhir kita, umur kita senantiasa diberikan predikat husnul khotimah, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما فيه من صلاة وسلاما دائمين ميدا كله على آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الحاضرون ويا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله بما أمرنا وأمنها، واعلموا أن الله أمركم بنفس بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين والخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بكر والصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اكتب لنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.